Halo semuanya, selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Bersama saya, Damiana Tribuaneswari, kali ini kita akan belajar bersama mengenai vaskularisasi dan juga inervasi dari jantung atau kor. Seperti yang kita tahu, jantung atau kor merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Seperti organ tubuh yang lain, jantung juga mendapatkan suplai darah dan juga bersarafan untuk dapat bekerja dengan optimal. Dalam video ini kita akan membahas mengenai vaskularisasi dan juga inervasi dari jantung. Yang pertama kita akan membahas vaskularisasi terlebih dahulu, dimulai dari sistema arteriosa. Jadi jantung ini dia divaskularisasi oleh yang namanya arteri koronaria yang langsung keluar dari aorta. Nah, arteri koronaria dan cabang-cabangnya ini terletak di permukaan jantung dalam jaringan ikat subepikardium. Terdapat dua pembuluh darah utama dalam sistema arteriosa jantung, yaitu ada arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Yang pertama, kita akan membahas vaskularisasi terlebih dahulu, dimulai dari sistema arteriosa. Jadi jantung ini dia divaskularisasi oleh yang namanya arteri koronaria yang langsung keluar dari aorta. Arteri koronaria dan cabang-cabangnya dia terletak di permukaan jantung dalam jaringan ikat subepikardium. Terdapat dua pembuluh darah utama dalam sistema arteriosa jantung, yaitu ada arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Arteri koronaria dextra ini dia berasal dari valva aorta, tepatnya pada valvula semilunaris dextra pada sinus aorta. Sedangkan untuk arteri koronaria sinistra berasal dari valvula semilunaris sinistra pada sinus aorta. Masing-masing arteri akan bercabang dan beranastomosis untuk memvaskularisasi jantung. Kita akan mulai dari arteri koronaria dextra. Arteri koronaria dextra ini akan berjalan melewati sulcus atrioventricularis dextra. Sulcus atrioventricularis berarti sulcus yang ada di antara atrium dan juga ventrikel kanan. Pada tipe sirkularisasi koroner seimbang dan dominan kanan, arteri ini akan bercabang menjadi beberapa ramus, seperti ramus nodus sinoatrialis atau nodus SA, ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posterior, dan ramus nodus atrioventricularis atau nodus AV. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari ramus nodus SA. Ramus nodus SA ini, saya akan tunjukkan pada gambar. Nah, ramus nodus SA ini terletak pada bagian ini. Ramus nodus sinoatrialis dekat dengan vena cava superior. Ramus nodus SA ini akan berjalan menuju nodus SA dan memvaskularisasi daerah di sekitar nodus SA. Kemudian yang kedua ada ramus marginalis dextra yang letaknya ada di ini. Karena namanya marginalis, maka dia letaknya ada di tepi dan di bagian kanan. Ramus marginalis dextra ini dia berjalan melewati tepi inferior dari kor dan apex cordis, dan dia memvaskularisasi ventriculis dexter hingga apex cordis. Kemudian yang ketiga ada ramus interventricularis posterior yang dia berjalan sepanjang sulcus interventricularis posterior. Nah, pada gambar dia terletak di sini. Dia merupakan ramus interventricularis posterior. Jadi dia terletak di sulcus yang memisahkan antara ventriculus dexter dan sinister yang letaknya ada di posterior atau belakang. Dia menuju ke apex cordis dan memvaskularisasi ventriculus dexter dan juga sinister, serta sepertiga septum interventricularis posterior. Ramus ini juga akan bercabang menjadi rami interventricularis septalis posterior yang memvaskularisasi bundle of His. Kemudian yang terakhir ada ramus nodus atrioventricularis atau ramus nodus AV. Ramus nodus AV ini dia letaknya juga ada di belakang. Ramus nodus atrioventricularis atau nodus AV ada di daerah sini, merupakan cabang dari ramus interventricularis posterior. Dia berjalan melewati nodus AV dan memvaskularisasi nodus atrioventricularis atau nodus AV. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai arteri koronaria sinistra atau yang bagian kiri. Nah, arteri koronaria sinistra yang saya tunjuk di sini, dia akan berjalan melewati sulcus atrioventricularis sinistra. Atrioventricularis berarti artinya sulcus yang memisahkan antara atrium dan ventrikel yang letaknya ada di bagian kiri. Misalkan atrium dan juga ventrikel. Pada tipe sirkulasi koroner seimbang, arteri ini akan bercabang menjadi dua cabang besar, yaitu ada ramus interventricularis anterior yang ini dan juga ramus circumflexus
yang dia berjalan melingkar di daerah sini. Di mana ramus sirkumfleksus ini nantinya akan bercabang lagi menjadi beberapa ramus seperti ramus nodus SA, ramus marginalis sinistra, dan juga ramus posterior ventriculi sinistri. Baik, kita akan bahas satu persatu dimulai dari ramus interventricularis anterior. Ramus interventricularis anterior ini dia berjalan sepanjang sulcus interventricularis anterior. Kita bisa lihat di sini, ini merupakan ramus interventricularis anterior. Dia berjalan di sepanjang sulcus interventricularis anterior, berarti sulcus yang memisahkan antara ventricle dextra dan sinistra yang terletak di bagian depan atau anterior, menuju ke apes cordis dan memvaskularisasi ventriculus dexter dan juga sinister, serta 2/3 septum interventricularis anterior. Ramus ini nantinya juga akan bercabang menjadi rami interventricularis septalis anterior. Kemudian yang kedua ada ramus circumflexus. Pada gambar kita akan lihat di bagian sini. Nah, jadi ramus circumflexus ini dia berjalan melewati sulcus atrioventricularis sinistra antara atrium dan juga ventricle kiri menuju ke permukaan posterior cord dan juga memvaskularisasi atrium dan ventriculus sinister. Kemudian yang ketiga ada ramus nodus SA, pada gambar tidak begitu terlihat. Ramus nodus SA ini dia berjalan pada permukaan posterior atrium sinister menuju ke nodus SA dan memvaskularisasi atrium sinistra dan juga nodus SA. Kemudian yang keempat ada ramus marginalis sinistra. Pada gambar kita bisa lihat agak ke daerah belakang, ada di bagian sini. Nah, ramus marginalis sinistra ini akan berjalan mengikuti tepi sinistra dari cord dan juga memvaskularisasi ventriculus sinister. Kemudian yang terakhir ada ramus posterior ventriculi sinistri. Kita bisa lihat di gambar. Nah, ramus posterior ventriculi sinistri ini, nah, dia akan berjalan di bagian belakang dari ventriculus sinister dan vaskularisasi ventriculus sinister. Nah, selain itu, pada variasi tipe sirkulasi koroner dominasi kiri, kita juga bisa temui adanya ramus interventricularis posterior. Jadi untuk ramus interventricularis posterior ini, dia bisa bervariasi, bisa merupakan cabang dari arteri koroner dextra maupun sinistra, tergantung dari dominasi sistem koroner jantung. Nah, setelah membahas arteri koronaria beserta cabang-cabangnya, ada fakta unik nih tentang vaskularisasi dari core, yaitu bahwa jantung akan mendapat suplai darah pada saat fase diastolik, berbeda dengan organ tubuh lain yang biasanya mendapat suplai darah pada saat fase sistolik. Hal ini terjadi karena pada saat fase sistolik, darah akan dipompa keluar dari jantung. Otomatis valvula seminalis aorta atau katup aorta ini akan terbuka dan terdorong ke arah dinding aorta oleh darah yang keluar dari jantung. Pada saat fase diastolik, ventricle tidak lagi berkontraksi sehingga darah sisa akan kembali mengalir ke arah jantung dan ditampung di sinus aorta atau sinus valsalva sehingga lunula akan terisi dan menutup ostium aorta. Nah, sinus aorta yang terisi oleh darah ini pada saat fase diastolik, dia akhirnya akan mengalirkan darahnya menuju ke ostium arteri koronaria dan memberikan suplai darahnya untuk jantung. Setelah membahas sistema arteriosa core, selanjutnya kita akan membahas sistema venosa dan juga aliran limfa dari jantung. Nah, jadi jalur vena yang memvaskularisasi jantung ini sebagian besar akan bermuara ke yang namanya sinus coronarius sebelum masuk ke atrium dexter. Nah, ini adalah sinus coronarius. Dia letaknya ada di bagian belakang atau posterior dari jantung. Jika tadi di bagian arteri kita mengenal ada arteri koronaria, maka di vena ini kita mengenal adanya sinus coronarius. Jadi namanya mirip-mirip. Nah, sinus coronarius ini dimurai oleh beberapa vena-vena dari jantung. Yang pertama ada vena cardiaca magna. Nah, kita bisa lihat di sini vena cardiaca magna ini dia terletak di bagian kiri dari jantung atau core. Di daerah sini, ini merupakan vena cardiaca magna. Kemudian ada juga vena cardiaca media yang dia letaknya ada di belakang atau posterior dari jantung. Kita bisa lihat ini merupakan vena cardiaca media. Dia letaknya ada di sulcus interventricularis posterior. Kemudian ada juga vena cardiaca parva yang letaknya ada di bagian kanan dari jantung.
Kita bisa lihat ada di sini. Ini merupakan vena cardiaca parva dan juga yang terakhir ada vena obliqui arterii sinistri. Nah, vena cardiaca magna yang kita lihat di sini yang ada di bagian kiri dari jantung, dia ini mengalirkan darah dari area yang divaskularisasi oleh arteri koronaria sinistra. Jadi dia ini dimurai oleh beberapa vena-vena yang namanya juga sama dengan cabang-cabang dari arteri koronaria sinistra. Contohnya ada vena interventricularis anterior, ada vena marginalis sinistra, dan juga venae ventriculi sinistri posterior. Selain itu, juga terdapat vena-vena kecil yang disebut venae cardiaca minimae yang akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum minimarum. Ini disebut sebagai sistem endomural. Nah, kemudian kita akan bahas kilas mengenai aliran limfe dari jantung. Jadi untuk aliran limfe pada jantung ini berjalan seiring dengan arteri koronarianya. Secara garis besar, sebelum masuk ke atrium dextrum, aliran limfe ini akan bermuara pada dua saluran besar. Ada nodus brachiocephalicus yang menampung dari bagian kanan kor, dan juga nodus tracheobronchial inferior yang menampung dari bagian kiri dari kor. Nah, setelah membahas mengenai vaskularisasi, sekarang kita akan membahas mengenai inervasi dari jantung atau kor, yang terbagi menjadi inervasi autonom dan juga inervasi sensorik. Nah, untuk inervasi autonom ini, dia diperankan oleh yang namanya plexus cardiacus. Plexus cardiacus profundus untuk cabang yang dari cabangnya dexter atau yang kanan, dan juga plexus cardiacus superficialis yang dia merupakan cabang dari bagian sinister. Yang plexus cardiacus ini merupakan anyaman saraf otonom simpatik dan juga parasimpatik. Nah, untuk yang serabut simpatik, ini dia merupakan serat saraf postganglionik. Kenapa postganglionik? Karena untuk sistem saraf simpatis ini, dia badan selnya atau ganglionnya itu berada di dekat medula spinalis. Jadi setelah keluar dari badan sel tersebut, dia akan berlanjut menjadi serabut saraf postganglionik. Nah, serabut ini nanti badan selnya berasal dari trunkus simpaticus, ganglion cervical, dan juga ganglion torakal. Untuk ganglion cervical ini ada dari superius, medius, dan juga cervicothoracicum atau disebut juga ganglion stellatum. Dan untuk ganglion torakal ini dia berasal dari cabang torakal 2 sampai torakal 5 atau T2 sampai T5. Yang serabut postganglionnya nanti akan berakhir pada SA node, AV node, arteri koronaria, dan juga myokardium. Nah, rangsang simpatis dari serabut saraf simpatik ini nantinya akan berpengaruh pada akselerasi jantung, kontraksi myokardium, dan juga dilatasi arteri koronaria. Nah, kemudian untuk serabut parasimpatis, dia merupakan serat saraf preganglionik. Kenapa preganglionik? Karena untuk sistem saraf parasimpatis ini, biasanya untuk badan sel atau ganglionnya, dia berada jauh dari medula spinalis atau di dekat organ tujuan masing-masing. Jadi, dia disebut juga saraf preganglionik. Nah, badan selnya ini berasal dari nervus vagus atau nervus 10 yang kemudian akan berganti neuron di ganglion terminal atau pada jantung ini kita menyebutnya dengan ganglion cardiacum yang letaknya ada di sekitar aorta. Kemudian serabut postganglionnya nanti akan berakhir pada SA node, AV node, dan juga arteri koronaria. Nah, rangsang parasimpatis ini nanti akan berpengaruh pada berkurangnya denyut dan juga daya kontraksi jantung serta konstriksi dari arteri koronaria. Kemudian untuk inervasi sensorik nantinya diperankan oleh serabut aferen yang berjalan bersama dengan serabut saraf simpatik. Serabut ini berperan menghantarkan impuls nyeri jika terjadi gangguan suplai darah ke myokardium. Sedangkan untuk serabut saraf yang berjalan bersama serabut saraf parasimpatis akan berperan dalam refleks kardiovaskular. Demikian sedikit penjelasan mengenai neurovaskularisasi dari organ jantung atau kor. Semoga bermanfaat dalam membantu pemahaman kita mempelajari materi kardiorespirasi. Semangat!